Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem gerak pada manusia. Jika kita perhatikan, pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Jumlah tulang pada orang dewasa sekitar 206 tulang. Adapun 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk. Yang ketiga, tempat menempelnya otot, yang mana otot ini sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Dan yang terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah, misalnya pada bagian tulang paha atau femur. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur tulang. Jika kita perhatikan, ternyata bentuk tulang itu tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar di bagian ujung. Adapun secara garis besar, bagian-bagian dari struktur tulang adalah: yang pertama, ada periostem. Periostem ini merupakan membran yang menutupi permukaan tulang menempel dengan kuat. Pada bagian ini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Di bagian bawah dari periostem terdapat tulang kompak atau tulang keras. Kerasnya tulang karena mengandung zat kafur dan fosfor. Tulang spons pada tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang, dan sumsum merah serta sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah, sedangkan sumsum merah ini sebagian besarnya berisi lemak. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tulang panjang, yang kedua ada tulang tipis, ketiga tulang pendek, dan yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Berikut adalah contoh-contoh dari tulang panjang. Yang pertama ada tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, dan di bagian bawahnya ada tulang paha atau femur, serta tulang betis atau fibula. Sedangkan untuk contoh tulang pipi bisa dilihat pada gambar, ada tulang dada atau sternum, kemudian tulang belikat, dan di bagian bawahnya ada tulang pinggul. Yang berikutnya contoh dari tulang pendek, diantaranya ada tulang ruas jari tangan dan tulang ruas jari kaki. Dan yang terakhir, contoh tulang tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung. Berikutnya mengenai perkembangan tulang atau osifikasi. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut sebagai osifikasi. Adapun prosesnya secara garis besar berawal dari tulang rawan, dan tulang rawan ini memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang.
Proses ossifikasi ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah. Di antara jaringan tulang, terdapat pembuluh darah yang membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang menjadi keras. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, dan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan, sendi dibagi menjadi 3 bagian. Ada sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, contohnya misalkan pada ruas tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas, contohnya ada sendi peluru, sendi engsel, dan sendi putar. Sendi peluru adalah sendi yang dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya misalkan pada tulang lengan atas dengan tulang belikat, bisa dilihat pada gambar. Dan yang kedua contohnya tulang pinggul dengan tulang paha. Sendi engsel merupakan sendi yang mempunyai gerakan satu arah. Contoh dari sendi engsel diantaranya sendi pada siku, pada jari tangan, dan yang terakhir pada lutut. Berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat membentuk gerakan memutar. Contoh dari sendi putar, misalkan pada persendian antara tulang tengkorak dengan tulang leher, sehingga memungkinkan kepala kita untuk memutar, mengangguk, atau menggeleng. Dan yang selanjutnya ada sendi pelana, yaitu sendi yang dapat menggerakkan tulang kedua arah, contohnya persendian pada pangkal ibu jari. Yang terakhir ada sendi geser, yaitu sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contoh dari sendi ini adalah sendi yang berada pada tulang-tulang pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Selanjutnya kita bahas mengenai otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi maupun relaksasi, seperti halnya pada otot bisep dan trisep pada bagian lengan kita. Ada 3 jenis jaringan otot. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, kemudian rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Struktur dari otot ini berbentuk gelendong, memiliki sebuah inti pada setiap selnya, dan termasuk ke dalam otot tak sadar. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka, merupakan otot yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia. Struktur selnya terlihat seperti bergaris-garis melintang.
Dan yang terakhir ada otot jantung. Otot ini hanya ditemukan pada jantung. Struktur otot ini mirip dengan otot rangka, namun cara kerjanya sama dengan otot polos karena tergolong ke dalam otot yang tak sadar. Bahasan yang terakhir mengenai gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada riketsia. Riketsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Riketsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti pada gambar. Yang kedua ada osteoporosis. Penyebabnya karena kekurangan kalsium, umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Pada orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang menjadi kurang aktif dan massa tulang menjadi berkurang. Yang ketiga ada artritis. Penyakit sendi ini disebabkan terganggunya metabolisme asam urat, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan. Contoh penyakit artritis salah satunya adalah rematik. Yang keempat ada fraktura atau patah tulang. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang sangat keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Bisa dilihat jenis fraktura ini secara umum ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Dan yang terakhir ada gangguan yang disebut dengan skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Kifosis yaitu melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Dan lordosis merupakan kelainan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Hal ini disebabkan bisa karena kebiasaan duduk yang salah. Demikianlah bahasan tentang sistem gerak manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.